Saya gimana kesehatannya udah pulih berapa persen ya? Udah tangannya udah lepas ini ya? Ya, alhamdulillah sudah kemarin ke rumah sakit dan sudah melepaskan jahitannya dan alhamdulillah sudah sangat membaik, sehat walafiat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya biasanya kalau namanya luka ya mungkin ada sedikit kayak merasa gatal-gatal proses penyembuhan ya. Tapi alhamdulillah sudah saya beraktivitas kembali dan insyaallah hari Rabu saya akan terus berjalan safari dakwah di Batam sama di Malang insyaallah selama 11 hari. Tapi ada trauma sedikit ya, Tes? Kita trauma buat apa? Trauma kalau kita takut mati. Dan sebenarnya rasa trauma itu tidak akan menundurkan kematian. Ya kalau rasa takut, ada rasa takut sebagai manusia. Ya manusia kita kan wajar kalau ada rasa takut, tapi jangan berlebih-lebihan rasa takut yang menghambatkan kita beraktivitas. Rasa takut seolah-olah kita bisa terhindar dari kematian. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah kematian ya habis umur, tidak mungkin bisa kemana-mana. Makanya saya santai, saya jalan beraktivitas. Alhamdulillah diberikan oleh Allah keselamatan dan ini ujian menjadi pelajaran. Tinggal hanya meningkatkan waspada aja, waspada untuk ke depan menjadi lebih baik dan demi melancarkan dakwah. Jadi lebih minta protokol keamanan lebih nggak sih? Kalau secara pribadi saya tidak pernah minta, tapi alhamdulillah perhatian dari aparat polisi ketika kemarin habis kejadian, saya lanjut acara di Lampung, 3 acara habis kejadian, alhamdulillah dikawal terus. Kemudian saya lanjut di Malang pun sama dapat perhatian dari aparat kepolisian. Dan saya secara pribadi tidak pernah minta, tapi ini merupakan sinergi antara polisi dan para da'i yang mudah-mudahan bisa diteruskan supaya bisa bukan hanya untuk Ali Jabir, tapi saya harap untuk seluruh para ulama di Indonesia. Tapi saya udah ketemu sama tersangka sendiri, udah pernah ketemu? Belum, saya punya niat insyaAllah selepas safari dakwah, saya berkunjung ke Lampung. Saya ada niat berkunjung insyaAllah. Saya kabarnya sudah memaafkan pelaku, seperti apa saya? Harus kita fahami masalah memaafkan secara pribadi, saya tidak ada tuduhan apa-apa. Dan saya harap hanya secara hukum tetap diteruskan dan disungguh-sungguhkan. Dan itu prinsip Rasulullah SAW. Ketika bisa kita memaafkan, tapi secara hukum tetap diperlakukan. Artinya, saya tidak punya wewenang untuk ikut campur masalah hukum. Apa yang ditentukan dari segi hukum, saya tidak ikut campur, saya pasrah. Tapi secara pribadi, saya justru mendoakan semoga Allah ampuni. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan dari keturunan beliau, mudah-mudahan menjadi banyak penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Untuk pelaku penusukan sendiri dulu katanya fans si Ali Jabir juga. Saya dapat berita begini, Allahu a'lam, terpengaruh katanya dari sosial media, bisa saja jadi begini, Allahu a'lam. Tapi mudah-mudahan apa yang dia selama ini bisa mendapatkan pelajaran. Mungkin salah satu acara di wawancara di kalau tidak salah di Fakta TV One, beliau sendiri menyampaikan juga permohonan maaf ketika ditanya gimana sama perilaku, dia bilang sama korban, dia bilang saya mohon maaf, sama keluarganya pun dia mohon maaf. Jadi kita harus belajar saling memaafkan. Tapi harus kita bedakan kata memaafkan orang, jangan dicampurkan dengan hukum. Mohon maaf kalau kita semua orang yang bersalah, kita maafkan semua dan tidak dijalankan hukum, berarti buat apa ada bicara, buat apa ada polisi, buat apa ada hukum. Makanya kita harus tegakkan hukum ini supaya betul-betul menjadi pelajaran bagi orang lain dan juga bisa menyadarkan semua pihak untuk bagaimana kita harus waspada termasuk ulama dan para da'i kita. Saya sebelumnya pernah kebayang nggak sih bakal ada kejadian seperti ini? Tidak pernah, karena saya orangnya netral. Tidak pernah menimbulkan permusuhan. Tidak pernah saya punya perasaan yang tidak enak sama orang atau apalagi menyakiti orang lain. Selalu saya berusaha menjaga. Mungkin ada salah ketika saya berdakwah, mungkin ada salah kata, yang namanya manusia bukan sempurna. Tapi saya tidak punya musuh dimanapun. Saya selalu berbuat baik dan saya meyakini tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang baik. Menurut saya ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Dan ini menurut saya, bagi saya pribadi, bukan target saya. Orang suka, orang tidak suka, orang senang, tidak senang, itu bukan target saya. Target saya adalah Allah. Ridha Allah, Allah senang, Allah suka, sudah. Itu menjadi target saya. Itu yang menjadi nilai yang aku selalu cari. Tapi kalau manusia, tidak mungkin. Dan harus kita percaya dan yakini. Tidak akan mungkin semua manusia bersatu menyukai satu orang. Ada yang suka, ada yang tidak suka.
Mohon maaf, bukan sama saya aja, sama Rasulullah terjadi begitu. Sama Allah sendiri ada yang suka, ada yang tidak suka. Makanya kita harus belajar, jangan berharap nilai manusia. Yang kita selalu harap adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.